Ketahanan pangan Riau menghadapi kenyataan pahit. Beras lokal kita baru memenuhi sekitar 22% kebutuhan. Luas panen memang meningkat, tapi produktivitas masih rendah dan banyak sawah perlahan berubah menjadi kebun. Pada tahun 1995-96-97 itu sawah yang tadinya tanami padi beralih fungsi ke perkebunan sawit sampai tahun 2019. Produksi padi pun bergerak pelan, angka yang belum membuat Riau mandiri. Di sisi hulu, banyak petani masih bekerja tanpa data. Di Rokan Hilir, sebelum 2022, pupuk bisa terpakai hingga 400 ton per hektar karena semuanya serba kira-kira. Dan ketika panen raya tiba, persoalan baru muncul. Kilang kecil tutup, gabah menumpuk tanpa pembeli. Kapasitas kilang kita lemah, mesin hanya bisa mengeringkan 6 ton per 10 hingga 15 jam. Padi dibawa ke provinsi lain dan beras kembali ke sini dengan harga 16.000 hingga 17.000 per kilogram. Sementara pada hortikultura, ancamannya tidak kalah berat. Abrasi di Bengkalis menelan 500 meter daratan, 12.000 pohon cabai mati oleh intrusi air laut. Masalah kendala di sini kita petani di Pulau Bengkalis ini kita ada 3 musim. Musim panas, musim hujan, dan musim air pasang naik. Kondisi di lapangan seperti ini. Nanti di bulan 12, bulan 1 kita sangat berhati-hati dengan kondisi cuaca di daerah sini. Dengan air pasang naik, ini lokasi ini bisa tenggelam, Pak. Di daerah kami ini habis semua tanaman kami terendam air masin. Di daratan, panas ekstrim dan biaya tinggi membuat petani cabai di Kampar dan Kuansing terus bertarung setiap hari. Dari sawah hingga kilang, dari darat hingga pesisir, inilah potret pangan di bumi Melayu Riau. Semua persoalan yang kami temukan menunjukkan sebuah fakta bahwa ketahanan pangan Provinsi Riau butuh kerja dari hulu hingga hilir. Bukan hanya produksi petani, tetapi juga arah kebijakan dan strategi pemerintah. Karena itu, perjalanan kami berlanjut ke pusat kebijakan dengan provinsi ini. Tim jelajah menemui PLT Kadis Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Riau, Wiwi Suryani. Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Riau ini bukan daerah produsen atau penghasil dari sektor pangan, bahwa kita ini merupakan provinsi yang lebih memiliki sektor ke bidang perkebunan ya. Tentunya kelapa sawit. Kita dari sisi produksi beras kita masih menghasilkan lebih kurang sekitar 22% kebutuhan beras kita untuk mencukupi dari kebutuhan keseluruhan masyarakat kita. Kita setiap daerah termasuk Provinsi Riau melakukan percepatan dalam peningkatan sisi ketahanan pangan. Salah satunya yaitu peningkatan di produksi beras. Nah, tahun ini kita sendiri mendapatkan program swasembada pangan, tentunya melalui Kementerian Pertanian. Kita mendapat target dalam program OPLAH, yaitu optimalisasi lahan rawa, itu sekitar 21.000 hektar. Untuk cabai, sebagaimana kita ketahui, cabai ini juga sebagai komoditas utama dalam pengamatan inflasi. Untuk kecukupan kebutuhan cabai, kita baru bisa mencukupi dari sisi produksi lokal itu sekitar 25-30% dari jumlah penduduk kita. Jadi kita selebihnya itu mengambil dari daerah penyangga juga, yaitu terutama di Sumbar, Sumut. Tentunya Provinsi Riau dalam hal menangani ketersediaan cabai dalam sisi harga, memang kita melakukan tindakan atau kebijakan yang cepat. Waktu itu melalui tim pengendalian inflasi daerah, kita melakukan operasi pasar. Nah, untuk Riau sendiri saat ini sudah memiliki BUMD pangan. Nah, melalui BUMD pangan ini kita melakukan operasi pasar. Kemarin kita lokuskan kepada 2 kabupaten yang sebagai penyumbang bobot
harga cabai tertinggi itu di Pekanbaru dan Kampar. Kami juga berupaya melakukan peningkatan produksi dengan menganggarkan 50 hektar penanaman cabai. Nanti kita arahkan di 4 kabupaten pengamatan inflasi dan 2 kabupaten yaitu Siak Rohol sebagai penyangga produksi. Itu kita bagikan dengan total 50 hektar. Kebijakan saja tidak cukup. Riau perlu dukungan lembaga strategis. Bank Indonesia hadir memperkuat produksi, teknologi, dan stabilisasi harga. Untuk memahami lebih jauh, kami mewawancarai Kepala Bank Indonesia Riau di Rumah Tungku Bank Indonesia. Ini mengacu kepada tugas Bank Indonesia Riau. Kami bertindak sebagai advisory kepada pemerintah daerah. Ada 2 untuk bidang ekonomi. Pertama terkait dengan inflasi, menjaga stabilitas inflasinya sesuai dengan range yang diminta oleh pemerintah dan Bank Sentral, 2,5% plus minus 1%. Kemudian juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, khusus mengenai ketahanan pangan, sebenarnya kita belajar dari tahun 2024. Pada saat bulan Ramadan, kemudian menghadapi Lebaran 2024, itu harga beras, harga cabai jauh membumbung tinggi ya. Dan memang harus dibantu kerjasama antar daerah. Nah, belajar dari hal tadi, di tahun 2025, kita melaksanakan kerjasama antar daerah dengan Sumbar, ya, dengan Jambi juga, ya, dengan Sumut, memastikan ya suplai dari bahan pangan, ya, dari beras, dari cabai itu terpenuhi. Tapi di sini ternyata yang kita lakukan kerjasama, suplainya mereka sendiri melakukan shortage ya, kekurangan di seluruh Sumatera, Banda Aceh, Sumut, Jambi, Sumsel, semuanya kekurangan. Walhasil kita perlu melakukan langkah lain, yaitu kerjasama di pulau lain, yaitu Pulau Jawa, yang merupakan lumbung pangan juga, padi dan juga lumbung cabai. Jadi kita harus keluar dari Sumatera, kerjasama dengan Pulau Jawa. Nah, tentu kita tidak bisa bergantung terus dengan provinsi sebelah, dengan kekhususan tanah di Riau yang gambut, kemudian juga cuacanya. Kita bergantung dengan teknologi tentunya. Dan BI sangat berkepentingan di sini. Kita membantu petani-petani di berbagai daerah di Riau dengan teknologi yang terkini ya. Dengan digital farming, kemudian dengan smart farming, kemudian juga dengan hal lainnya, kita bantu petani-petani tadi. Dan alhamdulillah ya, kami melihat di berbagai tempat itu bisa tercapai targetnya, bahkan melebihi. Sebagai contoh, digital farming ya di Rohil kalau saya tidak salah, ya tadinya sebelum menggunakan digital farming itu hanya 4 ton ya per panen ya per hektarnya, tapi dengan digital farming bisa meningkat menjadi 6 atau 7 ton per hektarnya. Memang selain tadi kita meningkatkan produktivitas, mau tidak mau lahan harus diperluas. Ya, kita harus tambahkan lagi dengan petani-petani baru, petani milenial, lahan yang baru yang produktif, dan kita harus bisa mengeksplor itu. Nah, kita berharap dengan bantuan dari banyak pihak, termasuk Bank Indonesia, memberikan training juga, memberikan bantuan dengan teknologi terkini, kita bisa meningkatkan produktivitas beras kita, cabai kita, minimal 50% lah minimal ya. Sehingga once terjadi gangguan cuaca di Sumatera Barat, di tempat lain, kita tidak terlalu terdampak berat ya. Walaupun lagi-lagi ya kita memang bukan lumbung padi, bukan lumbung cabai, ya, mau tidak mau kerjasama antar daerah itu ditingkatkan, produktivitas di Provinsi Riau juga harus lebih ditingkatkan juga. Dukungan Bank Indonesia terasa nyata di kebijakan dan di lapangan. Pada tahun 2022, Bank Indonesia Riau dampingi atau membina petani Mukti Jaya dengan teknologi digital farming, dibantu pada waktu itu yaitu climate station, kemudian rapid soil check, sehingga dengan alat ini mengefektif dan mengefisienkan petani dalam budidaya padi, sehingga dari 6,5 ton pada saat itu bisa mencapai 8 ton per hektar. Jadi dengan adanya alat digital farming itu, kami menggunakan pupuk dengan ya tidak berlebihan dan tidak berkira-kira ibaratnya, karena ada produk yang udah dimasukkan ke HP keterangan Android di situ. Jadi penggunaan istilahnya N-nya berapa, P-nya berapa, kalsiumnya berapa, itu sudah terpenuhi sesuai dengan yang tanah dibutuhkan. Alhamdulillah diangkat produksi kami itu 5 ton sampai 7 ton, sampai 8 ton.
Pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi penguatan produksi dan stabilisasi harga. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga melihatnya sebagai energi baru untuk meningkatkan produktivitas padi di daerahnya. Petani padi dan cabai di Kampar, Kuantan Sengingi hingga Pekanbaru juga merasakan langsung perubahan berkat dukungan teknologi dari bank sentral tersebut. Dengan adanya digital farming ini dengan bantuan support dari Bank Indonesia, kalau sekarang ini rata-rata 2,5 saja itu sudah luar biasa untuk jenis sawah tada hujan. Nah, makanya kami berterima kasih dengan adanya support dari Bank Indonesia. Harapan kami dengan seperti ini, perpaduan antara kegigihan SDM manusianya berpadu dengan teknologi dibantu oleh Bank Indonesia. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak Presiden untuk ketahanan pangan bisa jadi contoh dari Bunga Raya. Untuk Kecamatan Rimbo Melintang itu sekitar 7 ton per hektar. Dan untuk Desa Muktijaya yang terdiri dari 2 kaboktan tadi itu ada 8,5 ton per hektar. Alhamdulillah, ini salah satu berkat dari bimbingan Bank Indonesia. Kami melihat harapan tumbuh, teknologi irigasi, smart farming, sumur bor, dan alat produksi yang mulai mengubah cara mereka bekerja. Ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tapi memastikan setiap keluarga di Riau punya kepastian di meja makan. Dari petani padi di Rokan Hilir hingga petani cabai di Kampar, Kuansing, dan Bengkalis, semuanya punya cerita yang sama. Riau sedang bergerak perlahan tapi pasti. Perjalanan ini belum selesai, karena pangan adalah masa depan yang harus dijaga bersama. Karena jika pangan berdaulat, Indonesia hebat.